Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kita di pertemuan perdana pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Sebagai pengantar, mata kuliah ini akan banyak saya sampaikan mengenai dasar-dasar pemikiran dari hukum acara pidana itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan kita, maka ada yang perlu kita pahami bersama bahwa secara umum hukum pidana itu dibagi menjadi dua, ya, dalam arti yang luas gitu ya, yaitu pidana material dan pidana formil. Nah, pidana material yang kita kenal secara umum itu termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian pidana formil, hukum pidana formil atau dikenal juga dengan hukum acara pidana. Ini pengaturannya secara umum ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, atau kita kenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kenapa disebut kitab? Karena sifat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 ini adalah kodifikasi, ya. Jadi seluruh bukan hanya kodifikasi juga, tapi juga unifikasi gitu ya. Jadi seluruh proses praktek peradilan pidana itu semuanya mengacu ke dalam KUHP ini, ya. Itu nanti Anda kalau punya KUHP, ya, dan harus punya sebenarnya, ya, Anda bisa baca di pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Itu sangat jelas tertulis di situ bahwa peradilan menggunakan atau mengikuti apa yang dimuat di dalam undang-undang ini, ya. Nah, tapi selain hukum acara yang termuat di dalam KUHP, ya, karena perkembangan zaman terjadi suatu bentuk kriminalisasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya khusus, sehingga memunculkan undang-undang pidana yang bersifat khusus. Dia keluar dari KUHP sehingga membutuhkan juga hukum acara yang sifatnya khusus. Hanya saja hukum acara yang sifatnya khusus itu hanya menyimpangi sebagian kecil yang ada di dalam KUHP, ya. Jadi dia hukum acara pidana khusus itu tidak menyimpangi secara keseluruhan, ya, tapi hanya sebagian kecil saja, ya. Misalnya ada undang-undang yang berbeda dalam hal penangkapan, ya, teroris misalnya, itu berbeda, jangka waktunya berbeda. Berapa kalau dalam KUHP itu 1 hari, ya, nanti teroris beda. Kemudian ada undang-undang yang berbeda dalam hal penahanan, ya, jangka waktunya. Biasanya di dalam undang-undang yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, ya, itu jangka waktu penahanannya dikurangi, tidak sama dengan tindak pidana umum yang ada di dalam KUHP, ya. Atau misalnya aparat penegak hukumnya berbeda, gitu ya. Kayak misalnya undang-undang tipikor, gitu ya. Kalau dalam KUHP aparat penegak hukumnya itu misalnya penyidiknya Polri, gitu ya. Jaksanya, penuntut umumnya dari jaksa. Nah, tapi tipikor itu dia boleh menggunakan penyidik sendiri, ya. Atau undang-undang yang sifatnya hukum administratif, misalnya pajak gitu, atau bea cukai, mereka punya
PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ya, bukan anggota Polri, tapi dari PNS, dari karyawannya Bea Cukai yang memperoleh sertifikasi sebagai penyidik. Nah, itu hukum acaranya khusus, tapi hanya sebagian, ya. Selebihnya semua mengikuti yang ada di dalam KUHAP. Nah, kemudian kita coba masuk untuk membahas mengenai pengertian, ya. Jadi kalau hukum itu selalu diawali dari pemahaman terhadap suatu konsep, pengertian, definisi, gitu ya. Definisi dari hukum acara. Nah, di sini saya menganjurkan Anda untuk membeli buku, ya, nggak usah semua, satu atau dua yang jadi pegangan Anda. Kalau bisa jangan satu, ya minimal dua lah, ya, bukan minimal satu, minimal dua, ya, supaya Anda punya pembanding. Karena biasanya buku-buku itu saling melengkapi, ya, buku teks itu saling melengkapi. Nah, ada beberapa pengertian yang saya sampaikan di sini. Ini ada berapa nih? Ada empat, ya, ada 4, ya, 8 ya semuanya. Simon ini ahli hukum pidana zaman klasik, ya. Simon Van Hemel, Van Apeldoorn ini zaman klasik. Orangnya juga sudah meninggal, ya. Yang masih ada itu Andi Hamzah, ya. Kemudian Mukhtar Kusumaatmadja juga sudah meninggal, Wiryono Projonegoro sudah meninggal, Bambang Purnomo juga belum lama meninggalnya, Van Hatum juga klasik nih, sudah meninggal, ya. Buku-buku yang terbaru, mungkin penulis-penulis yang terbaru juga sudah banyak yang menerbitkan buku teks tentang hukum acara pidana. Oke. Yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana para ahli hukum ini merangkai bahasanya dalam memberikan definisi terhadap makna dari hukum pidana formil, ya. Nanti ada perbedaannya, ada yang mengatakan hukum pidana formil, ada yang mengatakan hukum acara pidana, artinya sama itu, ya. Jadi Anda nanti kalau baca jangan bingung, ya kok buku satu ngomong pidana formil, yang satu namanya pidana acara pidana, ya, sama itu artinya, ya. Oke, yang pertama Simon, ya, Simon ini mengatakan begini: hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya, ya, untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dengan demikian ia memuat acara pidana. Nah, jadi kalau diperhatikan kalimat ini seolah-olah gini, ya. Hukum pidana formil adalah, tapi di ujungnya dia katakan dengan demikian ia memuat acara pidana. Jadi seolah-olah tuh hukum pidana formil itu adalah bungkusnya, isinya acara pidana, gitu ya. Itu sah-sah aja pendapat beliau pada saat itu, gitu ya. Jadi terkadang doktrin itu benar pada zamannya, ya. Kalau saat ini mungkin kita sudah bisa bergeser dari pengertian itu, ya. Nanti akan kita bahas secara spesifik, saya ungkapkan perlahan-lahan, ya. Van Hemel misalnya, hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material. Nah, ini agak berbeda dengan Simon, walaupun sebenarnya ada keterkaitan, gitu ya, menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka waktu. Jadi memang di dalam acara pidana itu sangat rentan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia, ya. Kan kalau hak asasi manusia itu secara umum
dilarang orang untuk ditangkap, ditahan, kebebasan, kemerdekaan itu sangat dilindungi, sehingga dibutuhkan legitimasi yuridis untuk melakukan penangkapan, penahanan, ya, penggeledahan. Itu butuh legitimasi yuridis, butuh peraturan legitimasi yuridis yang dimuat dalam undang-undang. Ya, jadi hukum acara itu tidak ada dalam bentuk PP, selalu dalam bentuk undang-undang. Ya. Nah, sehingga maka menggunakan konsep bentuk-bentuk dan jangka waktu. Kemudian Andi Hamzah, ya, hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Ini tadi sesuai dengan gambar yang sudah saya sampaikan di depan di slide kedua, ya, yang ini nih, ya, yang ini. Oke. Nah, hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantif material maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Ya, walaupun sebenarnya kalau ini tidak memberikan definisi mengenai hukum acara pidana ini sebenarnya, ya. Tapi lebih kepada pembagian saja. Kemudian Van Apeldoorn ini ada bukunya yang paling terkenal dan kalau di Fakultas Hukum itu buku sapu jagat, ya, PIH, ya. Dia mengarang soal PIH yang kita pakai di S1. Saya nggak tahu sekarang PIH masih pakai bukunya dia apa enggak, karena sudah banyak sekali penulis-penulis tentang buku PIH. Nah, menurut Apeldoorn ini, hukum acara pidana adalah mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Ya, jadi negara itu punya hak untuk menghukum orang yang melanggar hukum pidana material. Ya, tentunya akan muncul pertanyaan, hukum pidana material itu apa sih isinya, gitu kan? Hukum pidana material itu kan isinya, kalau kita kembali ke mata kuliah PIH itu kan, isinya adalah kewajiban, larangan, ya, kemudian sanksi, kebolehan, gitu ya. Itu hukum pidana material. Nah, ketika negara atau pemerintah hendak melaksanakan, pemerintah ini kan bagian dari kekuasaan eksekutif yang tugasnya adalah melaksanakan perundang-undangan. Nah, ketika pemerintah ini hendak melaksanakan perundang-undangan, hendak menjatuhkan hukuman, maka kekuasaannya dia sebagai kekuasaan eksekutif, ya, kepolisian, kejaksaan, itu dibatasi, ya, dipageri oleh beberapa prosedur-prosedur. Demikian juga dengan hakim yang tunduk di dalam ranah kekuasaan kehakiman. Jadi sebenarnya seharusnya bukan mengatur cara pemerintah gitu ya, karena hakim tidak bagian dari pemerintah. Tapi pada saat Van Apeldoorn mengutarakan konsep ini, sangat mungkin benar gitu. Pada saat itu hakim bagian dari pemerintah. Bahkan zaman-zaman klasik dulu gitu ya, Perancis abad-abad ke misalnya abad ke-17, 18, memang hakim itu diperintah oleh raja, diperintah oleh kaisar untuk menghukum gitu. Ya. Jadi mungkin eranya Van Apeldoorn itu benar gitu. Tapi saat ini kan sudah tidak. Hakim tidak bagian dari pemerintah. Dia adalah kekuasaan yudikatif yang tersendiri. Oke. Cuma bukan berarti itu membatalkan dari apa yang sudah diungkap oleh Van Apeldoorn ini ya. Ya, karena emang seperti tadi yang saya katakan, doktrin itu terkadang benar pada zamannya, ya. Ketika masuk zaman tertentu, dia sudah tidak benar lagi gitu. Oke, kemudian Mukhtar Kusumaatmadja. Ya. Hukum acara pidana adalah pengaturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana material. Sama tadi, ya, sama Van Apeldoorn sama. Hukum pidana formal memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Makanya disebut sebagai hukum acara pidana. Oke, ini ada kesalahan ini. Oke. Nah,
di awal ada persamaan dengan pendapat sebelumnya, ya, tapi kemudian dilanjut lagi oleh pendapatnya oleh Mukhtar Kusuma Atmaja, hanya dibatasi mengenai bagaimana menghukum atau tidak menghukum, ya. Sedangkan proses penyidikan, proses penuntutan itu tidak terbahas di sini, ya. Karena tidak tersebutkan, maka logikanya tidak terbahas, ya. Nah, Wiryono Projodikoro, hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara, ya, rangkaian peraturan berarti ada beberapa peraturan yang memuat cara bagaimana, ya, badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, kenapa disebut dan pengadilan? Karena memang pada saat itu pengadilan masih di bawah, ya, masih di bawah kontrol dari pemerintah, ya. Harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana, ya. Ujungnya sama nih, ya, dengan mengadakan hukum pidana. Sama ini dengan pengaturan mempertahankan hukum pidana. Ini ujungnya sama. Tapi di sini ada kemajuan, gitu ya. Institusinya disebut. Nah, kalau institusinya disebut, itu berarti konsekuensi logisnya adalah tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh institusi tersebut itu juga termasuk. Ya, misalnya kepolisian itu tindakannya apa aja kalau kaitannya dengan hukum pidana. Ya, kejaksaan apa aja, gitu ya. Bambang Purnomo, hukum acara pidana itu beranggapan bahwa hukum acara pidana mempunyai dasar norma-norma tersendiri, ya. Bahkan dilihat dari susunan serta substansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia. Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal, ya. Hukum pidana itu kenapa ada acara, ya, itu untuk melindungi hak asasi manusia. Dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat perlengkapan negara, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika penyidik itu menangkap, menahan, itu adalah ambivalensi, adalah ambiguitas. Penangkapan kebebasan kemerdekaan seseorang itu adalah hak asasi manusia, ya. Tapi negara kemudian punya hak juga untuk melanggar hak asasi manusia itu. Maka muncul hukum acara sebagai legitimasi yuridisnya, gitu ya. Dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat kelengkapan. Nah, hukum acara itu yang berisikan norma-norma kebolehan bagi penyidik untuk melanggar melanggar hak asasi manusia, itu harus dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan, ya, kepada alat perlengkapan negara. Nah, cuma sayangnya dalam memaknai kata kewenangan ini, hukum pidana, orang-orang pidana itu kurang, ya, karena memang kewenangan itu dia adalah doktrin yang dipelajari, didalami, dipahami oleh sarjana hukum yang mempunyai kekhususan di hukum administrasi negara. Nah, orang pidana biasanya kalau disebut kewenangan itu cuma bernuansa hak. Jadi seolah-olah penyidik berwenang menangkap, itu seolah-olah tuh maknanya adalah penyidik berhak menangkap, gitu. Padahal kewenangan itu isinya dua, ya, unsur dari kewenangan itu dua, yaitu hak dan kewajiban. Artinya dia berhak untuk menangkap, tapi juga dia punya kewajiban untuk menilai sebenarnya apakah proses penangkapannya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan kewenangan. Dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan masyarakat. Nah, jadi memang yang diungkap oleh Bambang Purnomo ini unik, gitu ya, tidak sama dengan yang lain-lainnya. Jadi hukum acara itu sebenarnya mempunyai tujuan
ya, mempunyai tujuan yang hampir mirip dengan hukum pidana, yaitu menjaga keharmonisan masyarakat, ya. Sehingga ketika hukum acara pidana diterapkan, maka ujungnya itu adalah bagaimana pola kehidupan bermasyarakat itu dapat dipertahankan, gitu ya. Jadi bukan berarti pola dengan hukum acara pidana kemudian berimbas kepada rusaknya tatanan masyarakat, ya, nggak seperti itu, gitu ya. Nah, terakhir adalah Van Hatum. Van Hatum menyampaikan hukum pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Nah, ini kaitannya dengan ini, kaitannya itu kalau kita membaca ilmu perundang-undangan, gitu ya, kita memahami ilmu perundang-undangan, misalnya Prof. Jimli Asidiki itu yang mengatakan, salah satu yang mengatakan sama Prof. Bagirmanan, bahwa undang-undang itu bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak. Tidak ada undang-undang yang bersifat konkret. Undang-undang itu pasti abstrak. Karena dia abstrak, maka perlu ditafsirkan. Nah, supaya apa? Supaya konkret. Nah, konkretnya itulah yang nanti baru bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, ini jadi memang agak sedikit berbau perundang-undangan yang Van Hatum ini. Ya, jadi bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus dilakukan secara nyata. Artinya di sini bagaimana caranya itu bukan makna tunggal yang sekedar berhenti pada makna prosedural, gitu ya. Tapi dia juga memiliki makna bagaimana caranya menafsirkan hukum yang abstrak itu, ya. Karena ketika penyidik itu menangkap, sebelum melakukan penangkapan ada proses terlebih dahulu yang bekerja di otaknya dia, ya. Itu yang tidak disadari. Nah, proses itu adalah proses interpretasi, ya. Misalnya penyidik ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka, ya. Sebelum sampai kepada keputusan Rocky menjadi tersangka, si penyidik itu akan membangun konstruksi argumennya, ya, dengan menafsirkan alat-alat bukti, ya. Berdasarkan alat bukti ini, oh memang dia pelakunya, berarti dia tersangka, gitu, ya. Jadi nggak mungkin sekonyong-konyong langsung mendadak jadi tersangka, gitu ya. Kayak zamannya di Prancis dulu itu, ya, kalau Montesquieu itu pernah bercerita dalam bukunya, orang itu mau jadi tersangka itu gampang, gitu, ya. Saya nggak suka Anda, saya tinggal kirim surat ke raja memerintahkan kepada hakim hukum, gitu, ya. Tidak ada pola interpretasi bagi hakim di situ. Kalaupun ada pun terbatas oleh perintah dari raja. Nah, di sini makanya Van Hatum ini, penafsiran saya terhadap konsepnya Van Hatum adalah untuk bisa diberlakukan secara nyata, maka bagaimana caranya ini termasuk adalah bagaimana ia melakukan interpretasi penafsiran untuk sampai kepada keputusan, ya. Karena kalau masih bersifat abstrak kan belum bisa dibuat keputusan. Dia harus bersifat konkret dulu. Nah, menuju ke konkret itulah bermain pola-pola interpretasi, gitu. Oke. Nah, ini pahami dulu seperti ini, ya. Nah, jadi secara umum kita ambil kesimpulan, misalnya acara pidana apa? Nah, jadi acara pidana apa ini bukannya Undang-Undang 8 tahun 81, ya, tapi keseluruhan, gitu ya. Kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban dalam proses peradilan pidana oleh institusi penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ya, walaupun advokat ini masih banyak perdebatan. Kalau undang-undangnya advokat sudah dinyatakan sebagai penegak hukum, tapi dia bukan institusi. Ya, itu masalahnya, ya. Dalam rangka menegakkan hukum pidana material, ya.
Anda silahkan menggunakan konsep yang mana, bebas gitu ya. Tapi Anda harus lihat unsur-unsur dari konsep itu. Oke. Fungsi kemudian. Nah, ini masih apa? Pandangan lama nih sebenarnya, ya. Ada fungsi represif, ada fungsi preventif. Hukum acara pidana HAPID dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap perilaku menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan. Ya, ini dipandang sebagai fungsi represif. Ya. Kemudian fungsi preventifnya, HAPID digunakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum dan HAM dari para pihak melalui tindakan-tindakan administratif. Nah, ini ada di buku ajar nih, bahasa-bahasa seperti ini. Ini yang justru kalau menurut saya masih kontradiktif sebenarnya ya. Karena tindakan administrasi itu bukan preventif sebenarnya. Ya. Preventif itu justru sebelum proses penyelidikan berjalan. Itu baru preventif. Preventif itu kan artinya mencegah ya. Mencegah terjadinya mencegah terjadinya tindakan represif untuk dilakukan. Nah, tapi dalam buku-buku ajar HAPID itu disebut sebagai mempunyai fungsi preventif. Walaupun saya juga bisa menjelaskan bahwa yang dimaksud dari tindakan-tindakan administratif ini adalah salah satu bentuk kelengkapan syarat formil dari keseluruhan proses hukum acara pidana, ya, keseluruhan proses. Jadi begini, jadi penyelidikan kalau tidak ada surat perintah penyelidikan berarti tidak sah, gitu ya. Penyidikan tidak ada surat perintah penyidikan tidak sah. Nah, seperti itu pola pikirnya. Nah, tapi kemudian di dalam buku-buku ajar diklasifikasikan sebagai fungsi yang preventif untuk mencegah, gitu ya. Jadi seolah-olah ini kan konteksnya jadi gini, kenapa KUHAP itu sering digadang-gadang sebagai karya yang agung gitu ya? Karena yang dilihat adalah ke belakang. Di belakangnya ada apa sih? Di belakangnya ada era kolonial. Ya. Sampai sebelum tahun 81 kita masih menggunakan HIR untuk hukum acara pidana kita, ya, yang merupakan produk dari kolonial Belanda. Yang disinyalir produk tersebut bersifat individualistik, gitu ya, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang bersinggungan dengan hukum pidana. Nah, ini yang kemudian oleh KUHAP direvisi, gitu ya. Muncullah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 adalah untuk membatalkan sifat represif yang ada di dalam HIR, ya. Sehingga para ahli hukum saat itu berpikir orang kalau mau menangkap supaya tidak melanggar HAM, dia harus sah dulu peristiwa penangkapannya itu, yaitu dengan adanya surat perintah penangkapan. Pada era itu, ya, itu adalah satu hal yang progresif, ya, hal yang progresif, karena eranya HIR, proses penangkapan itu bisa pihak kepolisian itu bisa sewenang-wenang tanpa adanya surat, gitu ya. Tangkap aja, karena memang pola pikirnya adalah pola pikir kolonial, gitu, pada saat itu. Nah, tapi pembentuk undang-undang juga pembuat buku ini kan bukan paranormal yang bisa memprediksi masa depan jauh, gitu ya, dari 1981 sampai ke 2020 misalnya, gitu ya, bahwa ternyata tindakan administratif itu kan bisa diakali, gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya tindakan administratif yang bisa diakali.
BAP itu bisa dibuat di mana saja, ya, dengan modal laptop, kertas kosong, printer, flash disk, ya. Karena begitu dia ngeprint BAP atau ngeprint surat, sudah ada kop suratnya tuh, ya. Sudah ada kop surat di dalamnya. Dan nomornya itu coba perhatikan nomor. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan berkas-berkas dari proses peradilan, ya. Nomor surat itu selalu tulis tangan, ya, selalu tulis tangan, seolah-olah tidak terdata itu, ya, tidak terdata. Jadi bikin dulu surat, gitu ya, nomornya tinggal telepon ke kantor, dia isi pakai tangan, sah itu. Sah sudah. Malah jangan-jangan saya khawatirnya dia juga bawa stempel kemana-mana. Kan gampang sekarang bikin stempel. Kalau dulu mungkin susah gitu ya. Sekarang gampang. Nah itu yang tidak terfikirkan sampai sejauh itu. Nah makanya tadi saya katakan pendapat-pendapat ini benar pada zamannya. Ya, saat ini sudah tidak sebenar dulu lagi gitu. Ya, nanti sampai pada waktunya kita akan sampai pada cerita itu, ya. Oke. Tujuannya, ya, tujuan acara pidana. Yang tujuannya sampai sekarang tidak tergoyahkan, ya. Tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ya. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Ini susah nih ngomongin jujur nih, ya. Tepat mungkin bisa, jujur ini yang susah. Ya, Anda perlu pahami bahwa penyidik itu adalah karyawan, walaupun mereka nggak mau disebut karyawan. Disebut pegawai negeri aja nggak mau kok. Padahal pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu jelas menyebutkan anggota kepolisian adalah pegawai negeri. Nah, itu jelas disebutkan, ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika seseorang itu kehidupannya bergantung kepada gaji, ya, bergantung kepada penghasilan yang diberikan oleh orang lain, gitu ya. Kan penyidik ini bukan petani kan. Kalau petani itu kan sawah-sawah, tanah-tanahnya sendiri dijadikan sawah, dibeliin bibit, jadi padi gitu ya, disemai sendiri, dipotong sendiri, jadi beras, dia makan sendiri. Gitu. Kalau dia pengen sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri gitu ya. Kalau dia kepingin lebih banyak hasilnya, berarti dia harus lebih giat gitu kan. Kalau tanahnya cuma segitu ya dapatnya segitu-segitu aja gitu, nggak akan lebih. Kalau jual dia nambah tanah gitu kan. Nah tapi kalau karyawan ya, kalau pegawai negeri yang penyidik gitu ya, yang memperoleh gaji ya bukan dari dia, maka ada ketergantungan tuh, ya. Ada ketergantungan terhadap peningkatan. Ya, Anda perlu pahami bahwa naik level ya, misalnya hari ini kayak misalnya gini, kayak di dosen aja lah gitu ya. Dosen tuh yang paling rendah pangkatnya adalah asisten ahli, ya, naik lektor, naik lektor kepala. Nah setiap kali naik itu ada peningkatan honor tuh, ada peningkatan fee. Nah untuk bisa naik itu kan ada prestasi yang harus dia raih. Kalau dosen tuh ada nulis buku, nulis artikel, ini segala macam, ya. Kalau penyidik menyelesaikan perkara sesuai target segala macam, baru dia dipromot untuk naik pangkat. Nah, orang yang tergantung terhadap itu sangat susah untuk bisa kita katakan semuanya gitu ya, jujur gitu. Ya walaupun ada gitu ya. Saya tidak mengatakan semuanya tidak jujur, tapi saya katakan susah untuk jujur. Ya.
dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan, ya, melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Ya, ini biasalah standar, Anda udah paham, tidak perlu saya perjelas lagi, ya. Oke, kemudian sumber. Nah, ini sumber-sumber ya. Jadi sebelum tahun 81 itu ada HIR. Ya, ada HIR yang sistem pemeriksaannya namanya inquisitoire. Bukan. Ada yang menyebutnya inquisitoire, ada yang menyebutnya inquisitoire, ya. Nanti Anda bisa lihat dalam buku-buku ajar itu juga berbeda-beda cara penulisannya. Ya, maklum aja mungkin memang bukan bahasanya, jadi banyak yang tidak sama. Nah, apa makna dari inquisitoire ini? Para pihak ini adalah orang yang diperiksa, itu adalah objek, gitu, ya. Jadi objek itu tergantung subjek, gitu. Sehingga di dalam HIR ini saya boleh katakan terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi aslinya, di dalam HIR ini bukti yang paling kuat adalah bukti pengakuan, sehingga penyidik, jaksa yang dikejar adalah pengakuan. Maka tidak heran kalau Anda sering dengar cerita misalnya kaki lagi diperiksa, kakinya diinjek, ya, diinjak pakai kursi, gitu ya. Bahkan sampai hari ini masih ada beberapa putusan pengadilan yang menyatakan penyidik melakukan kekerasan fisik, itu ada, ya. Nggak sedikit tuh, masih banyak gitu, ya. Nah, setelah 81 ada Undang-Undang 8 tahun 81. Asas pemeriksaannya namanya accusatoire. Ya, ada juga yang nulis pakai Q gitu ya. Accusatoire artinya apa? Ini asas proses pemeriksaan ya. Para pihak adalah subjek. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan suatu penghargaan terhadap orang yang diperiksa untuk dipandang sebagai subjek, sebagai manusia, ya. Karena pada saat Undang-Undang 8 tahun 81 ini alat bukti yang utama bukan lagi pengakuan tapi saksi, ya. Di Undang-Undang 8 tahun 81 itu pengakuan berubah menjadi keterangan terdakwa dan dia paling bawah. Ada 5 jenis alat bukti, keterangan terdakwa itu paling bawah, paling lemah, ya. Nanti waktunya kita sampai ke sana. Oke. Nah, dasar hukum. Nah, kenapa saya tidak sebutkan nomor-nomornya? Ini nomor berapa, ini nomor berapa, nomor berapa? Tidak, karena memang karena kita ini civil law, prestasi DPR itu diukur dari berapa banyak dia menciptakan undang-undang, sehingga undang-undang itu terkadang silih berganti tuh, ya. Ini ada 17 undang-undang nomor berapa? 14 tahun 85. Ada yang sekarang yang terbaru 48 2009, ya. Ini sekarang rata-rata 2009 nih. 1 2 3 ini 2009. Ya. Nah, undang-undang kepolisian katanya juga sudah ada RUU-nya. Kejaksaan juga sudah ada RUU-nya, gitu ya. Nah, ini jadi saya minta Anda nanti untuk mencari itu yang terbaru yang mana. Jangan sampai nanti bikin makalah justru Anda mengutip undang-undang yang lama. Ya, begitu Anda salah kutip pakai undang-undang yang lama, argumentasi Anda batal semua itu. Ya. Nah, ini hukum acara khusus, ya, misalnya undang-undang tipikor, undang-undang money laundering dan lain-lain. Oke. Itu dasar hukumnya. Kemudian dasar filosofi. Ya, jadi kalau menurut Jimlin, ini saya lagi-lagi ngutip Jimlin, ya, undang-undang itu minimal itu harus dilandaskan kepada tiga dasar, ya, filosofi, yuridis, sosiologis, itu minimal. Nah, di KUHAP itu ada landasan filosofinya,
ya, terutama di konsideran menimbang. Ya, ini kita bisa lihat bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini kalau ditarik dirunut ke belakang itu memang munculnya dari perdebatan filsafat, itu munculnya di sana, ya. Montesquieu, John Locke, para filosof semua itu yang berjuang, ya. Yang menjamin segala warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini juga asas, ya, juga muncul dari landasan filosofi. Kemudian ini Anda bisa lihat kalau Anda coba buka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, itu ada di konsideran menimbang, ya, bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, maksudnya yang di atas gitu ya, di bidang hukum acara pidana, nah spesifik mulai masuk, agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum. Nah, ini tujuan nih, ya. Ini tujuannya nih. Tujuannya, ya. Tujuannya dua berarti. Tujuannya kepada masyarakat adalah agar masyarakat menghayati haknya. Masyarakat diberikan hak melalui acara pidana ini. Dan juga kewajibannya. Ya, nanti kita akan bahas kewajiban-kewajibannya. Tapi yang paling penting yang ini sebenarnya. Jadi KUHP itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum. Yang dikatakan di sini adalah sikap. Ya. Jadi jangan penegak hukum juga nggak boleh protes kalau kita protes soal sikap mereka gitu. Ya. Cuma kemudian ini dibatasi oleh fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum. Ya, fungsi dan wewenang ini pasti ada di dalam peraturan perundang-undangan ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Ini balik lagi ke atas, gitu ya. Ketertiban dan serta kepastian hukum, makanya ini dikatakan saya klasifikasikan sebagai dasar filosofi karena ini ada perdebatan kepastian hukum di sini, ya, ketertiban serta kepastian hukum. Ini perdebatan filosofi ini. Demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian landasan filosofi yang kedua, bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam GBHN. Nah, sekarang udah nggak ada GBHN, ya, sudah nggak ada GBHN. Perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, ini kodifikasi serta unifikasi. KUHP itu kodifikasi sekaligus unifikasi, ya. Kodifikasi itu artinya sebenarnya tujuan dari KUHP adalah menjadikan satu semua prosedur dari praktek peradilan. Unifikasi artinya semua itu berlaku untuk seluruh daerah, ya. Tidak hanya untuk Jakarta, ini sekarang tidak berlaku untuk semuanya. Dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara, kan. Kemudian bahwa hukum acara pidana sebagai termuat dalam HIR, Hit Herjina Indesland Reglement, ya, dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51, serta semua peraturan pelaksanaannya yang ketentuan diatur dalam peraturan lain sepanjang hal itu tidak mengenai hukum acara pidana. Nah, jadi gini maksudnya. Ini ada peraturan-peraturan, ya. Dengan adanya KUHP ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, seluruh peraturan yang ada di sini, bagian-bagian dari peraturan yang membahas tentang hukum acara pidana sudah dicabut, ya. Jadi dalam HIR ada hukum acara pidananya karena HIR itu luas, perdata juga ada di situ, gitu ya. Jadi HIR itu akhirnya yang masih berlaku perdatanya aja, pidananya udah nggak berlaku, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Darurat 51 juga yang tentang hukum acaranya, acara pidananya itu dicabut, sudah dinyatakan tidak berlaku, ya. Nah, ini ditegaskan di sini karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, gitu ya, pada saat itu,
Ya, jadi Anda berpikirnya begitu tuh ujungnya, ya, supaya Anda tidak terjebak, wah ini yang bagus, ini hebat, segala macam, enggak, ya, karena sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional pada saat itu, ya. Sekarang belum tentu, harus diuji lagi. Ya. Oke, landasan yuridis. Nah, ini tadi saya katakan, ya, harus ada 3 landasan. Ini sekarang landasan yuridisnya. Apa landasan yuridisnya? Silakan dibuka di KUHP-nya. Undang-Undang Dasar, kewenangan Presiden dalam membentuk, gitu ya. Ini masih yang lama nih bunyinya, ya. Kita tidak ngikutin yang baru karena memang undang-undang ini masih yang buat yang lama. Kalau yang baru kan bunyinya udah nggak seperti ini nih. Ya. Nanti silakan lihat amandemen undang-undang yang baru. Kemudian pasal 20, gitu ya, ada persen DPR, pasal 27, ya, ini tentang HAM-nya, ya. Nah, ini dasar hukumnya. Kemudian ini juga masih landasan yuridis, ya, didasarkan kepada GBHN, ya, tadi disebut di sini, ya, di mana tadi? Nah, ini GBHN, ya. Sekarang disebut lagi di sini. Terutama di poin E wawasan Nusantaranya tentang satu hukum nasional, ya, kodifikasi. Kemudian juga dibahas di dalamnya ini tentang kesadaran dan kepastian hukum. Ada juga landasan yuridisnya ini dari GBHN semua. Ya, Anda bisa baca. Kemudian landasan yuridis yang lain, nah ini undang-undang yang lama nih, udah nggak berlaku lagi nih. Ya, tapi bukan berarti dengan tidak berlakunya ini Undang-Undang 8 tahun 81 tidak berlaku juga, nggak seperti itu, gitu ya. Artinya Undang-Undang tahun 81 ini waktu dibentuk pada era itu dibentuk berdasarkan undang-undang ini, gitu loh. Ya. Bukan berarti kalau undang-undangnya sudah dihapus berarti harus dibentuk lagi yang baru dengan undang-undang kehakiman yang baru, enggak. Ya, karena dia sendiri ketika sudah diundangkan, dia sudah menjadi undang-undang tersendiri, gitu. Sudah tidak lagi bergantung kepada undang-undang ini. Ini yang lamanya 1470 diganti dengan 3599, diganti lagi dengan 4 2004, terakhir ini 48 2009. Gitu ya. Kemudian ini para pihak, ya. Para pihak yang diatur dalam KUHP, ya. Ada penasihat hukum atau masyarakat, sebenarnya bukan masyarakat di sini tapi korban, ya, sebenarnya. Korban atau tersangka, gitu. Penyidik, penuntut umum, hakim. Kalau bahasanya dari KUHP adalah penuntut umum, ya. Jadi penuntut umum adalah jabatan fungsional kejaksaan, gitu. Ini jabatan fungsional, penyidik ini jabatan fungsional. Hakim, lapas, gitu ya. Nah, ini pra-peradilan juga merupakan suatu kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan dan penuntutan. Kemudian hakim, gitu ya, ada melaksanakan tugasnya dalam peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Kalau ini diwakili oleh PN, gitu ya, pengadilan negeri, ini oleh PT, pengadilan tinggi, ini oleh MA, Mahkamah Agung. Nah, pengawasannya nanti, pengawasan hakim bukan mengawasin hakim, ya, pengawasan terhadap putusan, ya, putusan tingkat pertama ini oleh Kim Wasmat, ya, hakim, pengawas dan pengamat. Ini mungkin sesi paling akhir kita bahas ini, ya. Jadi kalau putusan itu sudah diputus oleh hakim tingkat pertama, kalau dia sudah ingkrah, nah Kim Wasmat nih yang mondar-mandir ke lapas untuk mengawasi apakah putusannya itu berjalan efektif tidak. Itu tugas Kim Wasmat. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai asas-asas hukum pidana, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.